Seorang anak mengusir ibu kandung sendiri dari rumah warisan. Rumah yang dibangun dari keringat, doa, dan pengorbanan seorang ibu sepanjang hidupnya. Ia berdiri di depan pintu dengan hati dingin, mengusir wanita yang dulu menggendongnya saat lapar, yang rela tak makan demi anaknya tetap hidup, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan. Namun, ia tak pernah tahu, malam itu adalah awal dari akhir hidupnya. Dan saat ia merasa paling bahagia, balasan Tuhan datang tanpa peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kisah yang akan Anda saksikan hari ini bukan sekedar cerita, melainkan peringatan keras tentang bagaimana hati manusia bisa berubah saat harta, ego, dan gengsi mengalahkan rasa bakti kepada orang tua. Jika Anda pernah melihat, mendengar, atau bahkan hampir melakukan hal serupa, video ini adalah pengingat untuk berhenti sebelum terlambat. Dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan bagikan video ini. Tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menonton, agar pesan ini menjangkau lebih banyak hati. Rumah itu berdiri di ujung desa, menghadap sawah yang kini tak lagi hijau seperti dulu. Dindingnya retak di beberapa bagian, catnya mengelupas, namun rumah itu menyimpan sesuatu yang tak bisa dinilai dengan uang. Sejarah pengorbanan seorang ibu. Bu Rahma membangun rumah itu bersama almarhum suaminya puluhan tahun lalu. Batu demi batu dipasang dengan tangan sendiri, dicicil dari hasil jualan kecil-kecilan. Setelah suaminya meninggal mendadak, rumah itu menjadi satu-satunya tempat Bu Rahma bertahan hidup, dan tempat ia membesarkan anak sematawayangnya, Arman. Arman tumbuh besar di rumah itu. Ia belajar berjalan di lantainya, belajar mengaji di sudut ruang tamu, dan menangis di pangkuan ibunya setiap kali jatuh atau gagal. Bu Rahma bukan ibu yang pandai bicara, tapi ia pandai berkorban. Saat Arman lapar, ia berkata sudah makan. Saat Arman butuh uang sekolah, ia menjual gelang terakhirnya. Waktu berjalan. Arman mendewasa, merantau, lalu kembali dengan status baru. Sukses, beristri, dan merasa lebih tahu tentang hidup. Sejak saat itu, cara pandangnya berubah. Rumah yang dulu ia sebut rumah ibu, perlahan berubah menjadi rumah warisan. Kalimat itu mulai sering keluar dari mulutnya. Ini kan rumah peninggalan ayah. Kita juga punya hak di sini. Bu Rahma mendengarnya, setiap kata. Namun ia memilih diam. Bukan karena setuju, tapi karena percaya. Seorang anak tak akan pernah benar-benar melukai ibunya sendiri. Namun diamnya Bu Rahma justru ditafsirkan berbeda. Arman menganggap ibunya lemah, tidak berdaya, tidak punya pilihan. Dan di sanalah benih durhaka mulai tumbuh, bukan dari kebencian, tetapi dari rasa memiliki yang salah. Bu Rahma masih memasak, masih menyapu, masih berdoa untuk anaknya setiap selesai sholat. Ia tak pernah meminta imbalan. Ia hanya ingin satu hal sederhana, dihargai di rumah yang ia bangun dengan seluruh hidupnya. Ia tidak tahu bahwa keyakinannya pada anak sendiri akan segera runtuh. Dan rumah yang selama ini menjadi saksi cinta seorang ibu akan berubah menjadi tempat pertama ia disingkirkan. Sejak Arman menikah dan tinggal serumah, suasana rumah perlahan berubah. Bukan temboknya yang berbeda, melainkan sikap penghuninya. Rumah itu tak lagi terasa hangat. Tawa semakin jarang terdengar, digantikan oleh keluhan-keluhan kecil yang lama-kelamaan berubah menjadi bara. Istri Arman mulai sering mengeluh. Ibu terlalu lama di dapur. Ibu bikin rumah berantakan. Ibu tidak bisa menyesuaikan diri. Arman mendengarnya setiap hari. Awalnya ia hanya diam.
Namun diam yang berulang akhirnya berubah menjadi pembenaran. Ia mulai melihat ibunya bukan sebagai orang tua, melainkan sebagai pengganggu kenyamanan. Bu Rahma menyadari perubahan itu. Ia memperlambat langkahnya, berbicara lebih pelan, bahkan memilih makan sendiri di dapur agar tidak dianggap merepotkan. Namun semakin ia mengalah, semakin ia dianggap tak ada. Suatu sore, kesabaran itu runtuh. Bu Rahma tak sengaja menumpahkan air di ruang tamu. Hal sepele, namun bagi Arman, itu cukup untuk meledak. "Bu, sudah berapa kali saya bilang hati-hati?" Suara Arman tinggi. Tetangga mendengar. Bu Rahma gemetar. "Maaf nak, ibu tidak sengaja." Namun maaf itu tidak menenangkan. Justru membuat Arman semakin merasa benar. "Kalau ibu sudah tidak bisa mengikuti aturan rumah ini, lebih baik ibu cari tempat lain saja." Kalimat itu keluar begitu saja. Tajam, tanpa disaring hati. Dan seketika, rumah itu menjadi asing bagi Bu Rahma. Malam itu Arman masuk ke kamar ibunya. Ia mengeluarkan tas kain tua. Tas yang sudah menemani Bu Rahma puluhan tahun. "Ibu bisa tinggal di tempat lain dulu," katanya dingin. "Rumah ini mau saya renovasi." Bu Rahma duduk lama. Tidak berteriak, tidak menangis. Hanya menatap lantai. Bukan karena tak sakit, melainkan karena terlalu sakit untuk diungkapkan. Dengan langkah pelan, ia keluar dari rumah itu. Tidak membawa apa-apa selain tas kecil dan harga diri yang tersisa. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. "Jaga rumah ini baik-baik, nak. Dulu ayahmu bangun dengan susah payah." Arman memalingkan wajah. Pintu ditutup. Malam itu, Bu Rahma berjalan tanpa tujuan. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga. Yang tersisa hanya satu hal, yaitu hati seorang ibu yang hancur tanpa suara. Dan sejak malam itu, Arman tak sadar bahwa kata-katanya lebih kejam daripada pukulan manapun. Hari-hari setelah kepergian Bu Rahma justru terasa ringan bagi Arman. Rumah menjadi sunyi, tapi baginya itu ketenangan. Tidak ada lagi langkah pelan di pagi hari, tidak ada suara batuk di malam sunyi, tidak ada wajah tua yang menurutnya mengganggu. Renovasi rumah dimulai, dinding lama dihancurkan, lantai diganti. Arman berdiri sambil tersenyum puas, seolah ia sedang membangun hidup baru. Padahal, ia sedang menghapus jejak pengorbanan. Usaha Arman melesat, kontrak demi kontrak datang. Rekan bisnis memujinya sebagai pria sukses yang berangkat dari nol. Ia mengangguk bangga. Tidak satu pun ia sebut tentang ibunya. Dalam pikirannya, keberhasilan itu murni hasil kerja kerasnya sendiri. Sementara itu, Bu Rahma hidup berpindah-pindah. Kadang di musola kecil, kadang di rumah orang yang iba. Ia tidak pernah mengadu. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Anak saya sibuk." Setiap malam di sudut musola yang dingin, Bu Rahma mengangkat tangan. Doanya tidak panjang, tapi tulus. "Ya Allah, jika anakku benar, lapangkanlah rezekinya. Jika ia salah, jangan Engkau hukum aku. Ingatkan dia dengan caramu." Tidak ada kutukan, tidak ada air mata yang dipamerkan. Hanya kepasrahan seorang ibu yang tetap mencintai meski disingkirkan. Arman tak pernah tahu bahwa setiap kesuksesan yang ia banggakan itu berjalan beriringan dengan doa yang tak pernah putus. Ia terlalu sibuk memoles citra hingga lupa menengok ke belakang. Di titik itu, Arman merasa hidupnya sempurna. Rumah indah, istri mendukung, uang mengalir. Dan yang paling berbahaya, ia merasa tidak membutuhkan siapapun. Ia tidak sadar bahwa kesombongan itu sedang mengumpulkan harga,
dan bahwa doa seorang ibu bukan hanya pembuka pintu rezeki, tapi juga pengingat keras ketika batas dilampaui. Di balik ketenangan palsu itu, waktu terus berjalan, dan perhitungan tinggal menunggu saatnya. Hari itu, Arman merasa dunia benar-benar berpihak kepadanya. Kontrak terbesar dalam hidupnya akhirnya ditandatangani. Nilainya jauh melampaui semua pencapaian sebelumnya. Ia pulang dengan senyum lebar, dada penuh kebanggaan, dan keyakinan bahwa hidupnya telah mencapai garis aman. Malam itu rumahnya ramai. Tawa, musik, dan hidangan mewah memenuhi ruang yang dulu sederhana. Arman duduk di tengah, menerima pujian. Ia menikmati setiap kata sanjungan, setiap tatapan kagum. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, aku berhasil. Namun, di balik gemerlap itu, tubuhnya mulai memberi isyarat. Dadanya terasa berat, napasnya pendek, keringat dingin mengalir. Arman mengabaikannya. Ia tidak mau malam kemenangan ini ternodai oleh rasa lemah. Saat tamu mulai pulang, rasa sakit itu memuncak. Arman terjatuh. Gelas pecah. Suasana berubah kacau. Ambulans dipanggil. Istrinya panik. Lampu sirena memotong malam yang seharusnya penuh bahagia. Di atas ranjang rumah sakit, Arman setengah sadar. Suara mesin berdengung. Matanya terbuka perlahan, dan di antara kabur pandangan, ia melihat wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang selama ini ia singkirkan. Bu Rahma duduk di sampingnya. Tidak marah, tidak menangis histeris. Hanya menatap dengan mata yang sama seperti saat Arman kecil. Penuh cemas dan kasih. "Bu," suara Arman nyaris tak terdengar. Air matanya jatuh. "Maafkan Arman." Bu Rahma menggenggam tangannya. "Ibu sudah memaafkan sejak kamu menyakiti ibu, Nak." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari sakit di dadanya. Kesadaran datang bersamaan dengan penyesalan yang terlambat. Arman ingin bangkit, ingin memperbaiki, ingin memeluk ibunya. Tapi waktu tidak memberi ruang. Monitor berbunyi panjang. Dokter datang terlambat. Dan di detik terakhir hidupnya, Arman menyadari satu hal pahit. Kesuksesan tak berarti apapun ketika hati ibu telah dilukai. Malam itu, di ruang putih yang sunyi, puncak kebahagiaan Arman berubah menjadi akhir yang tak pernah ia bayangkan. Pemakaman Arman berlangsung sederhana. Hujan turun perlahan, seolah langit ikut menunduk menyaksikan akhir seorang anak yang lupa pada asalnya. Tidak banyak pelayat. Sebagian datang karena iba, sebagian lagi karena rasa ingin tahu. Nama Arman yang dulu dieluk-elukan kini hanya disebut lirih, tanpa kebanggaan. Bu Rahma berdiri di tepi makam. Tubuhnya rapuh, namun wajahnya tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada histeria. Tangisnya telah habis jauh sebelum hari itu. Habis sejak malam ketika ia diusir dari rumahnya sendiri. Ia menabur tanah dengan tangan gemetar. "Tenanglah, Nak," bisiknya. Ibu sudah ikhlas. Setelah kematian Arman, hidup tidak berjalan indah bagi mereka yang ditinggalkan. Usaha yang dulu dibanggakan mulai runtuh. Kontrak dibatalkan. Utang bermunculan. Istri Arman tak sanggup bertahan. Ia pergi, membawa sisa-sisa yang masih bisa dijual. Rumah warisan itu, rumah yang menjadi sumber konflik, akhirnya dijual murah untuk menutup utang. Tembok yang telah direnovasi tak mampu menyimpan kenangan. Rumah itu kosong,
lalu berpindah tangan. Tak ada lagi tawa. Tak ada doa. Hanya sisa cerita. Suatu sore, Bu Rahma datang ke depan rumah itu. Ia berdiri lama, menatap pintu yang dulu menutup dirinya dari kasih seorang anak. Ia tidak masuk. Ia tidak marah. Ia hanya menghela napas panjang. Dulu, ibu kira rumah ini adalah tempat pulang. Katanya lirih. Ternyata, rumah tanpa adab hanyalah bangunan. Lalu ia pergi. Langkahnya pelan, namun mantap. Tidak membawa dendam, tidak membawa kebencian. Hanya membawa pelajaran yang terlalu mahal bagi seorang anak bernama Arman. Di akhir hidupnya, Arman kehilangan segalanya bukan karena takdir semata, melainkan karena ia lupa satu hal paling dasar, bahwa syurga tidak pernah berada di bawah sertifikat rumah, melainkan di bawah ridho seorang ibu. Dan ketika ridho itu dilukai, tak ada harta yang mampu menebusnya. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita satu kebenaran yang sering diabaikan. Durhaka tidak selalu terlihat kejam di mata manusia, tetapi selalu tercatat jelas di hadapan Tuhan. Mengusir ibu bukan hanya soal meninggalkan seseorang di luar rumah, tetapi mengusir doa, ridha, dan keberkahan dari hidup sendiri. Harta bisa dicari, rumah bisa dibangun kembali. Namun ketika hati orang tua terluka, tak ada yang mampu menggantinya. Selagi ibu masih ada, selagi doa masih terucap untuk kita, jangan pernah merasa paling berhak, paling benar, dan paling berjasa. Karena hidup bisa runtuh bukan saat kita kekurangan, melainkan kita lupa daratan. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat, bukan sekadar tontonan. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tersadar sebelum terlambat. Sampai jumpa di video berikutnya.